Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka kembali dengan pembelajaran satu arah dengan Bu Ira dan Pak Bahri pada pembelajaran kedua pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Bersama-sama marilah kita persiapkan diri kita dengan cara satu, membersihkan diri, kedua sarapan, yang ketiga mulai bekali dirimu untuk belajar dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh tentunya. Baiklah, Ibu mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran yang lalu kalian sudah mendengarkan tentang cerita yang berkaitan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kalian tahu, peristiwa tersebut memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke beragam dari segala hal. Suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian adat istiadat yang berbeda-beda, tetapi tentunya perbedaan tersebut tidak menjadikan suatu hambatan yang besar untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu di tema 1, Bu Ira dan Pak Bari memberikan tugas bagaimana kalian mengetahui tentang lambang pada Pancasila, di mana lambang pada Pancasila itu digambarkan oleh burung Garuda. Burung Garuda tersebut mencengkram atau memegang tali atau seutas pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah mencari tahu bukan informasinya tentang Bhinneka Tunggal Ika? Coba diingat-ingat kembali, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih artinya? Sudah? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita semua di dalam negara Indonesia ini berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu bersatu padu untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna yang mendalam, berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya menjaga kebinekaan kita dengan hidup saling bertenggang rasa, bertoleransi terhadap sesama antar agama, beda agama, ataupun antar suku ataupun beda suku. Kita patut menyadari itu sebagai kekuatan, bukan sebagai pemisah. Ya, bukan sebagai pemisah. Nah, ketika segala sesuatunya kita lihat dari aspek positif, bahwa perbedaan itu menjadikan kekayaan alam, menjadikan kekayaan kita yang lebih banyak lagi, maka akan tercipta kerukunan di antara kita. Ketika kita hidup rukun, apa yang akan kita rasakan, anak-anak? Betul, kita akan menjadi warga negara yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, bisa melaksanakan kehidupan sebagaimana mestinya, berjalan dengan ringan, ya, dapat saling bahu-membahu dalam menyelesaikan segala masalah. Untuk itu, coba yuk kita cek di buku tema 2mu pembelajaran kedua. Ya, buku tema pembelajaran kedua di halaman 9, di sana ada teks perbedaan yang menguatkan. Ini erat kaitannya dengan kehidupan kerukunan di negara Indonesia. Kamu baca ya. Setelah kamu baca, jawablah pertanyaan di halaman 10. Setelah kamu baca, jawablah pertanyaan di halaman 10. Ini erat kaitannya dengan pembelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Kalau tidak muat jawabannya, bisa kamu pindahkan di buku tulis temamu. Ya, kemudian di sana ada perintah berkelompok. Karena kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka, kamu kerjakan bersama dan didampingi oleh orang tuamu. Tapi tidak ditulisin ya, tulisan tanganmu sendiri.
Baiklah, Ibu lanjut kembali. Pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan keanekaragaman yang kita miliki. Salah satunya adalah keanekaragaman adat istiadat, budaya. Budaya erat kaitannya dengan makanan khas, kemudian tarian daerah, baju daerah, kemudian tempat tinggal atau rumah adat, senjata tradisional, ya, banyak sekali kekayaan alam kita. Wow, kita patut bangga. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang tarian daerah. Tarian daerah yang ada di negara kita ini banyak sekali, bahkan mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu. Ibu yakin kalian mengetahui salah satu di antara sekian banyak tarian daerah. Untuk itu kita bahas di buku tema ini. Di sini di dalam teks ada tarian lego-lego, ya. Kemudian selain tarian lego-lego, di sini disajikan juga beberapa informasi tentang tarian-tarian daerah seperti tarian yospan, tarian serimpi, tarian baris, tarian gending, kemudian tarian dari daerah-daerah Sumatera, daerah Pulau Jawa, ya, banyak sekali. Kita patut sangat bersyukur. Nah, dalam memberikan tarian, biasanya tarian ini memiliki makna atau arti tersendiri bagi daerah-daerah tersebut. Contohnya tarian lego-lego ini, bila kita melihat ini memiliki makna yang begitu mendalam, yaitu bagaimana tarian ini digunakan oleh warga setempat untuk menarik perhatian masyarakatnya untuk bisa bergotong royong tuh. Dengan cara tarian bisa menarik hati untuk bisa melaksanakan kegiatan gotong royong. Selain itu ada tarian-tarian lain yang memiliki arti tersendiri. Nah, dalam mempraktekkan atau memperagakan tarian, ya, kita perlu memperhatikan tata cara dalam menari. Salah satu tata cara yang harus diperhatikan adalah gerak tubuh, ya, dengan aturan-aturan tertentu yang biasanya terstruktur dengan pola lantai. Kamu bisa melihat arti dari pola lantai di halaman 12, ya. Pola lantai adalah posisi ketika seorang penari menari. Nah, posisi ini bisa berubah-ubah tergantung intonasi nada suara yang ada. Jadi kalian untuk saat ini belajar tentang pola lantai. Di sana ada pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, pola lantai melengkung, ya. Kamu buat tugas, ya, untuk halaman 14. Kamu cari tahu tarian daerah asalmu, tempat tinggalmu. Misalkan ternyata kamu bertempat tinggal atau lahir di Bekasi, berarti kamu cari tahu informasi berkaitan tentang tarian dari kota Bekasi ini. Berikut pola lantainya, lalu kamu gambar pola lantainya. Ya, boleh digambar penarinya juga kalau kamu sudah bisa menggambar. Ya, untuk itu pembelajaran Ibu cukupkan di pola lantai SBK. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Selanjutnya ada pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Pak Bari. Oke, yuk kita lanjut pembelajaran kita di hari Rabu tanggal 19 Agustus. Tadi Bu Ira udah menyampaikan, ya, pembelajaran sebelumnya ada SBDP dan ada tentang PKN, ya. Sekarang kita masuk ke matematika. Kalau kemarin kita membahas tentang bilangan bulat, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Nah, ya, masuk ke bilangan pecahan. Pak, bilangan pecahan itu apa sih, Pak? Ya, bilangan pecahan tuh bilangan yang ada pembilangnya dan ada penyebutnya. Per-peran, bilangan per, 3/5, 5/5, 4/1 dan sebagainya. Nah, tadi kan nih contoh dulu, 2/5. 2/5. Yang mana pembilang, yang mana penyebut, kamu harus tahu. Jangan nanti ketukar, ya. Jangan tukar. Yang atas nih, yang atas itu adalah pembilang.
Nih, yang atas pembilang. Yang bawah ya, ini adalah penyebut. Nah, jadi bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan pembilang dan bilangan penyebut, dan itu kamu harus tahu. Ya, itu kamu harus tahu. Yang atas adalah bilangan pembilang, yang bawah bilangan penyebut. Oke, lanjut yuk. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengubah pecahan ya dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Sebelumnya nih, Pak, yang mana sih Pak pecahan biasa? Pak, yang mana sih Pak pecahan campuran? Nah, lihat nomor 1, pecahan biasa. Nih, 1/7 ini disebut dengan pecahan biasa. 2/5 ini disebut dengan pecahan biasa. 3/3 ini disebut dengan pecahan biasa. Loh, lalu bagaimana Pak yang dengan pecahan campuran? Nah, pecahan campuran contohnya lihat. 1/7. Nah, ini dibacanya ya. 1/7. 2/3/5. Ya. Nah, jadi kalau ada angka di depannya ini contoh 2/3/5. 2/3/5 ini masuk dalam pecahan campuran. Bisa nggak sih Pak dari pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa? Tentunya bisa. Pun sebaliknya dari pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran juga bisa. Yuk perhatikan. Mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Contoh 9/7. 9/7 sama dengan, ini pecahan biasanya 9/7 sama dengan 1/2/7. 1/2/7 ini pecahan campuran. Pak, dari mana Pak? Saya bingung ini Pak. Cara mengubahnya gimana? Perhatikan. Perhatikan nih, ya. Sini, kelihatan nggak? Lihat. 9/7 ya. 9/7 ini akan kita rubah menjadi pecahan campuran. 9/7 itu artinya apa sih? 9 dibagi 7. Oh, biar tahu 9/7 artinya 9 dibagi 7. Oke, 9/7 kita bikin pembagian bersusun ya. 9 pembilangnya di dalam dibagi 7 ya. 9 dibagi 7. Oke, bisa sampai di sini ya. Oke. 9 dibagi 7 dapat berapa? 7 dikali berapa yang hasilnya 9? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 9 tetapi tidak boleh lebih dari 9. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Udah lebih dari 9. Berarti yang mendekati yang mana? 7 kali 1. Taruh satunya di atas. Taruh sini satunya. 1 dikali 7 berapa? 1 dikali 7 ya. 9 dikurangi 7 2. Oke, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. 2-nya kita pindahkan ke sini menjadi pembilang. 2-nya ya. 1-nya kita pindah ke sini. Lihat nih. 1-nya kita pindahkan ke sini ya. Ini 1-nya. Penyebutnya tetap 7, tidak berubah. Nah, jadi 9/7 dirubah menjadi bilangan pecahan campuran menjadi 1/2/7. Caranya dari mana Pak? Nih, ya, cara dari sini. Oke, itu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang sebaliknya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yuk, perhatikan. Mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Ini contoh. 3, kelihatan nggak? 3/1/5. 3/1/5 ya. Perhatikan. Penyebutnya bilangan berapa? Penyebutnya bilangan 5 ya. Sama dengan 16/5. Kok jadi 16/5 Pak? Ini gimana caranya ya? Perhatikan. Penyebut kita kalikan angka 3. Oke? Sudah sampai di sini? 5 dikali 3 berapa? 5 kali 3 15 ditambah pembilangnya 1. Coba ulang lagi ya. 5 dikali 3 15 ditambah 1 berapa? 16 sama dengan 16. Pembilangnya menjadi 16. Penyebutnya tetap tidak berubah. Maka hasilnya adalah 16/5. Coba dikasih satu contoh lagi yuk. Perhatikan. Misalkan 2/3/6. 2/3/6 ya, ini pecahan campuran. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Sekarang penyebutnya berapa? 6. 6 dikali
12 tambah pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3. 12 ditambah 3 berapa? 15 di sini menjadi pembilang. Penyebutnya gimana? Penyebutnya tetap tidak berubah. Tadi penyebutnya 6, maka 15 per 6. Oke, bisa sampai sini ya? Oke, kalau bisa sampai sini, yuk kita kerja. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan, tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada tugas kalian ya. Rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Ya, rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kalau soalnya pecahan biasa, berarti rubah ke pecahan campuran. Kalau soalnya pecahan campuran, berarti rubah ke pecahan biasa. Nomor 1, 17/3. Ya, berarti dirubah ke pecahan campuran. Nomor 2, 28/5. Juga rubah ke pecahan campuran. Nomor 3, 42/3. Nah, ini pecahan campuran, berarti dirubah ke pecahan biasa ya. Nomor 4, 2/3/6 ya, dirubah menjadi pecahan biasa. Oke? Nah, itu tugas matematika ya. Ditambah tugas tadi ada tugas SBDP, ada tugas PKN ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian pakai cara ya, pakai cara untuk misalkan pecahan campuran berubah ke pecahan biasa tadi pakai perkalian, penjumlahan, lalu ini ada pembagian. Silakan pakai cara ditulis di buku tugasmu, difoto, dikirim ke Telegram Pak Bari dan Bu Ira ya. Oke, Pak Bari akhiri pembelajaran kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.